Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis yang beranggotakan Rahmadani Hasibuan 2006-2060, kemudian Putri Anissa dengan NIM 2006-20065, Anissa Fitria dengan NIM 2006-20069, Ipak Mentari dengan NIM 2006-20071, dan yang terakhir Fitri Nurlaila dengan NIM 2006-20091. Pengertian teori. Kernigger 1978, teori adalah seperangkat konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistemik melalui spesifikasi hubungan antara variabel hingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. William Hershman, teori adalah seperangkat generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Cover and Schindler, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan meramalkan fenomena. Saya akan melanjutkan tingkatan teori. Menurut Maman 2003, dalam Sugiono tahun 2010 mengemukakan tingkat teori atau level of theory menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Yang pertama itu ada teori tingkat mikro, irisan kecil waktu, ruang, atau sejumlah orang. Konsepnya biasanya tidak terlalu abstrak. Yang kedua, teori tingkat meso, upaya untuk menghubungkan tingkat makro dan mikro atau untuk beroperasi pada tingkat menengah, contoh teori komunitas tertentu. Yang ketiga, teori tingkat makro menyangkutkan pengoperasian agregat yang lebih besar seperti institusi sosial, seluruh sistem budaya, dan seluruh masyarakat. Selanjutnya, fokus teori. Yang pertama, teori substantif dikembangkan untuk area tertentu dari perhatian sosial seperti geng nakal, pemogokan, dan hubungan ras. Yang kedua, teori formal dikembangkan untuk area konseptual yang luas dalam teori umum seperti penyimpangan sosialisasi atau kekuasaan. Yang ketiga, teori rentang menengah sedikit lebih abstrak daripada generalisasi empiris atau hipotesis spesifik. Teori rentang menengah bisa formal atau substantif. Kemudian, kegunaan teori dalam penelitian. Menurut Snellbaker, ada 3 kegunaan teori dalam penelitian. Yang pertama, sebagai pensistematisan temuan-temuan penelitian. Kemudian, sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis. Dan dengan hipotesis, dapat membimbing peneliti mencari. Kemudian, yang terakhir, kegunaan teori dalam penelitian ialah sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya adalah penggunaan teori untuk perumusan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis, diperlukan teori di mana hipotesis menunjukkan dugaan hubungan antar fakta yang satu dengan fakta yang lainnya berdasarkan data empirik dari lapangan yang berhasil dikumpulkan, dianalisis, dan disintesiskan dalam bentuk hipotesis berdasarkan serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi. Nah, materi selanjutnya ada rumusan hipotesis. Nah, hipotesis itu sendiri merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti di mana kebenarannya harus diuji secara empiris. Nah, hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data menurut Sugiono 2017. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.